Salam sejahtera Bapak Ibu dan juga saudara terkasih. Tema renungan kita pada hari ini, jangan hanya terkesima. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Ketika dulu menjadi mahasiswa, saya sering terkagum-kagum pada dosen yang sedang mengajar. Seusai kelas, sayangnya saya sulit mengulang setiap penjelasan dosen tadi. Peristiwa serupa terjadi ketika warga jemaat mendengarkan khotbah yang menarik. Baik pendeta maupun warga jemaat belum tentu dapat mengamalkan secara persis apa yang dikhotbahkan tadi. Mereka terkesima dengan apa yang mereka dengar dan lihat di kelas dan di gereja. Persoalannya, mendengar, melihat itu selalu lebih mudah dibandingkan mengamalkan yang didengar dan dilihat. Itu lumrah, bahkan sangat lumrah. Selumrah para remaja terkagum-kagum dengan tokoh kartun idolanya. Para remaja belum tentu melakukan persis apa yang dilakukan oleh tokoh yang diidolakan. Meski demikian, dalam peristiwa menanti kedatangan Tuhan yang kedua, orang Kristen diberi tugas berat. Tidak boleh hanya terkesima, melainkan meneruskan visi Tuhan Yesus semasa hidup Tuhan itu. Selain tuntutan, ada janji Tuhan yang membuat orang Kristen hidup dalam semangat pelayanan. Janji yang pertama adalah Tuhan akan datang kembali. Janji yang kedua, Tuhan sesungguhnya sudah hadir dalam peristiwa Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang diterima diwakili oleh para murid. Lalu, apa status kita saat ini? Orang Kristen adalah agen-agen penerus ajaran Tuhan yang diajarkan para murid baik secara langsung maupun melalui rekaman maupun ajaran di dalam Alkitab yang kita warisi itu. Dari kedua janji itu, kita berada di dalam sebuah ruang waktu yang sulit dijelaskan. Ruang penantian akan datangnya Tuhan sekaligus ruang waktu bersama Roh Kudus. Di sana kita diizinkan terkesima, namun di saat yang sama kita bertindak dalam harapan sekaligus dalam pendampingan Tuhan. Kedua janji itu menguatkan manusia untuk menjalani hidup yang dipenuhi suka duka, sakit sehat, berpunya, miskin. Tugas-tugas itu pastinya lebih sulit dari sekedar menjelaskan isi diskusi dalam sebuah kuliah maupun menjelaskan isi khotbah yang menarik di gereja. Semoga dalam rasa terkesima kita ditolong untuk hidup bergembira di tengah derita dan berita duka mengelilingi kita. Amin.